Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ananda sholih wa sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kuantum kepribadian tafsir global Al-Quran, yang pada hari ini kita akan membahas Quran Surah Asy-Syams. Quran Surah Asy-Syams di dalam Al-Quran merupakan surah yang ke-91, terdiri dari 15 ayat, diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk tafsir globalnya, kita akan murojaah dulu. Apakah Ananda sudah hafal semua? Insya Allah ya. Yuk kita sama-sama murojaah surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa sukyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, Ananda sholih wa sholihah, yuk kita terjemahkan kata per kata dan nanti kita bahas apa makna yang terkandung di dalamnya. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi waktu di pagi hari, waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila menampakkannya. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan pembinaannya. Wal-ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia memberinya ilham kepadanya dengan jalan keburukan atau kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya.
kadzabat samudu bitagwaha. Kaum Samud telah mendustakan dan dengan sewenang-wenang. Idzim ba'atsa asyqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Maka berkatalah Rasul Allah kepada mereka, biarkanlah unta betina itu dan gilirannya, giliran minumnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakannya dan membunuhnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Tuhan mereka membinasakannya karena disebabkan dosa-dosa mereka lalu meratakannya. Wala yakhafu uqbaha, dan tidaklah dia khawatir atau takut akan kesudahan akibatnya. Shadaqallahul azim. Nah, dari terjemah Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai 15 tadi dapat kita ambil beberapa pelajaran. Nah, pertama di ayat-ayat pertama yaitu ayat 1 sampai ayat ke-6 ya. Di ayat 1 sampai ayat ke-6 itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama beberapa makhluk Allah yang telah Allah ciptakan yang ada di alam raya ini. Di antaranya adalah ada wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan demi waktu duha, wal qamari, demi bulan, wan nahari, demi siang, wal laili, demi malam, was samai, demi langit, wal ardi, demi bumi. Nah, itu adalah makhluk-makhluk Allah di alam raya ini yang Allah sebutkan di dalam sumpahnya di Quran Surah Asy-Syams tersebut. Sebagaimana kita tahu, apabila Allah bersumpah dengan sesuatu benda, maka menyatakan bahwa benda tersebut atau makhluk tersebut adalah sesuatu yang penting atau yang istimewa. Nah, dengan demikian berarti karena Allah telah bersumpah dengan nama-nama makhluk tadi yang terdiri dari matahari, waktu duha, waktu siang, waktu malam, langit, bumi, bulan. Nah, itu berarti makhluk-makhluk itu adalah makhluk yang istimewa. Nah, dengan demikian menyiratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan, untuk mengamati bahwa di dalam makhluk-makhluk itu terkandung ilmu pengetahuan yang sangat luas. Terdapat banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil pelajaran untuk dinikmati, untuk dimanfaatkan demi kebutuhan hidup manusia dan demi kebahagiaan hidup manusia di bumi ini. Nah, selanjutnya di ayat ke-7 sampai ayat ke-10 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga bersumpah wa nafsi, demi jiwa. Nah, jiwa manusia itu di situ dikatakan Allah menciptakan jiwa manusia dengan mengilhamkan kepadanya. Mengilhamkan berupa fujuroha wa taqwaha, jalan keburukan atau fujur, wa taqwaha atau jalan ketakwaan atau jalan kebaikan. Nah, dengan demikian manusia adalah makhluk yang bebas, makhluk yang diberikan pilihan oleh Allah untuk menjalani kehidupannya. Dia boleh memilih, mau memilih jalan baik atau memilih jalan buruk, mau memilih jalan fujur atau kejahatan, atau takwa atau kebaikan. Nah, tetapi tentu saja ada konsekuensinya. Konsekuensinya atau akibatnya ada di ayat selanjutnya, yaitu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya. Mensucikan di sini maksudnya orang yang menuju jalan kebaikan, mensucikan dirinya dengan kebenaran dan kebaikan. Dengan demikian berarti dia memilih jalan ketakwaan ya. Maka
Barang siapa orang yang memilih jalan ketakwaan atau memilih bertakwa kepada Allah, maka qad aflaha, sungguhlah paling beruntung. Aflaha itu adalah orang yang paling beruntung. Dan apabila kita memilih jalan fujur atau keburukan, maka konsekuensi atau akibat yang akan kita ambil adalah wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi orang yang mengotori jalan yang kita ambil itu dengan keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan, dengan hal-hal yang tidak Allah sukai atau tidak Allah ridhoi. Sungguh merugi. Meruginya bagaimana dan beruntungnya bagaimana? Di ayat-ayat Al-Quran yang lain banyak dijelaskan bahwa orang yang paling beruntung adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah, yaitu nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah. Sedangkan orang yang paling merugi adalah orang yang mendapatkan azab dan siksa Allah berupa nerakanya Allah nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di ayat selanjutnya, ayat 11 sampai ayat 15, ayat terakhir, di situ Allah menceritakan kisah tentang kaum Tsamud ya. Kadzabat Samudu bil tagwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan dengan sewenang-wenang. Mendustakan siapa? Mendustakan Rasul yang telah diutus kepada mereka, yaitu Nabi Soleh alaihi salam. Nah, Nabi Soleh berdakwah kepada kaum Tsamud untuk mengajak mereka kembali ke jalan tauhid, ke jalan yang benar, yaitu hanya menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tetapi mereka ingkar, mereka mendustakan Nabi Soleh, bahkan mereka meminta bukti ya, apa buktinya bahwa kamu adalah Rasul yang diutus Allah. Maka Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh, yaitu Nabi Soleh ketika memukul sebuah batu yang besar, keluarlah seekor unta betina yang gemuk. Nah, unta itu memberikan banyak manfaat bagi kaum Tsamud, yaitu mereka bisa mengambil air susunya sebanyak-banyaknya. Tetapi ada satu syarat, satu perintah dari Allah bahwa mereka harus bergiliran untuk mendapatkan minum dengan unta itu. Jadi sehari kaum Tsamud yang pergi ke sumber air untuk minum, untuk mencuci, untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sehari harus membiarkan untanya untuk minum di air tersebut. Nah, tetapi mereka pun tetap mendustakan hal itu, bahkan mereka bersekongkol untuk membunuh unta itu. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakannya dan membunuhnya atau menyembelih unta itu. Dan akibatnya adalah fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah atau Tuhan mereka murka kepada mereka dengan memberikan azab bidzambihim fasawaha, karena dosa-dosa mereka dan meratakannya. Jadi memberikan azab berupa gempa bumi yang besar, kemudian diguncangkan tanah dan diratakan kaum Tsamud itu ya. Di ayat terakhir, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut atau tidak khawatir dengan apa kesudahannya. Nah, itu jadi di Quran surah Asy-Syams itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu di antaranya kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat penciptaan alam raya ini, dengan senantiasa kita memperhatikan Iqra ya, membaca alam raya ini, mengambil pelajaran dari dalamnya. Kemudian yang kedua, sebagai manusia kita diberikan pilihan untuk mengambil jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sungguh beruntung orang yang mengambil jalan takwa. Maka hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan keberuntungan. Dan yang ketiga adalah pelajaran dari kisah kaum Tsamud, bahwa barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab. Dan barang siapa yang bertauhid, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang setimpal dengan kenikmatan dan surga, insya Allah. Demikianlah, mudah-mudahan semoga dapat Ananda fahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.